Yo, halo! Kali ini saya dapat handphone Samsung dengan harga yang cukup murah dengan kondisi yang masih baru, segel, dan resmi. Ini semuanya ada angka 7 ya di serinya, tapi beda huruf dan harganya beda tipis. Nah, karena itu saya pengen sekalian bandingin handphone ini ya. Oke, nggak usah makin dilamain, mending langsung aja di unboxing. Yang ini dulu. Yang pertama, ini adalah Samsung Galaxy A7. Ya, jadi ini adalah seri A yang dari dulu sampai sekarang tuh masih ada. Bahkan sekarang tuh makin banyak angka-angkanya. Tapi kalau angka 7 tuh udah nggak ada ya. Untuk harganya ini cuma 800 ribuan. Dan link pembeliannya biar nggak nanya-nanya, langsung aja cek di deskripsi. Di dalamnya, pertama dapat stiker IMEI, biasa. Terus ada unitnya. Cakep nih kayaknya. Tapi ditaruh dulu. Lanjut, ada kertas-kertas, yaitu panduan singkat yang berbahasa Indonesia. Terus ada lagi Quick Start Guide. Ini panduan juga, tapi bahasa Inggris. Dan di sini juga ada SIM ejector, yang bentukannya unik, kayak gini nih. Terus di sini Samsung masih baik ya, dikasih headset, yang modelnya masuk ke lubang telinga. Ini yang lumayan bagus kayaknya. Apaan nih yang kecil? Oh, ini tuh konverter micro USB ke USB Type-C. Jadi dulu tuh masih kayak masa transisi gitu ya, makanya dikasih nih. Terus dapat kabel data USB-A to USB Type-C, yang kabelnya lumayan tebel ya. Dan masih dapat adaptor atau charger, yang fast charging lagi. Outputnya maksimal di 9 volt 1,67 ampere atau 15 watt. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Samsung Galaxy A7. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi ini tuh Samsung Galaxy A7 yang tahun 2017 ya. Seri A7 tuh banyak, ada yang 2015, 16, 17 ini, dan 18. By the way, seperti biasa, kalau masih ada plastik-plastikannya, tinggal dikletek aja. Oke, jadi penampakan handphonenya kayak gini. Saya dapat yang warna gold, tapi nggak terlalu yang mencolok banget gitu. Desainnya memang cukup jadul, dengan sisi melengkung dan bentuknya yang cukup membulat. Tapi menurut saya ini cakep sih, dan kesan mewahnya itu masih kerasa. Untuk bahan belakangnya ini pakai kaca, dan frame-nya juga pakai aluminium, jadi kerasa solidnya. Dan ini dimensinya lumayan gede ya. Di bagian depannya ini ada layar 5,7 inch, di atasnya ada kamera 16 megapiksel, earpiece, sensor, dan tulisan Samsung. Kalau di bawahnya ini ada tombol home yang sekaligus fingerprint scanner. Ada tombol kapasitif juga, yaitu recent app dan back, tapi nggak terlalu kelihatan ya. Terus di bagian sisi kanannya ada lubang speaker, unik juga, dan ada tombol power. Untuk sisi bawah ada lubang jack audio, mikrofon, dan Type-C. Di sisi kiri ada tombol pengatur volume dan SIM tray. Modelnya cuma satu slot nano SIM kayak gini nih, tapi ada tulisan SIM 1. Oh, ada lagi nih di sisi atasnya, yang modelnya kayak gini. Ada buat nano SIM 2 dan micro SD. Bisa-bisa gini ya. Dan di sini ada juga secondary mikrofonnya. Terus untuk bagian belakangnya, ini ada kamera 16 megapiksel, lampu flash, dan tulisan Samsung sama keterangan bla bla bla. Nggak kelihatan nih. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, masih bisa nyala. Dan inilah tampilan pertama dari Samsung Galaxy A7 2017. Kalau cek di settingannya, handphone ini menggunakan OS Android versi 7.0 alias Nougat dan masih pakai UI Samsung Experience versi 8.1 dengan security patch Android-nya di 1 Desember 2017. Terus untuk RAM-nya, ini udah kepake sekitar 1,3 GB buat sistem dan 289 MB untuk aplikasi. Jadi bebasnya itu sekitar 1,2 GB. Sedangkan storage internalnya udah kepake sekitar 8,8 GB dan sisanya sekitar 23,2 GB. Ya masih oke lah, karena memang aplikasi bawaan dari Samsung itu banyak termasuknya. Entah dari Samsung, rombongannya Google, sampai pihak ketiganya juga banyak. Dan hampir semuanya nggak bisa langsung di-uninstall. Parah emang. Nah, sebelum lanjut bahas dan bandingin yang lain, kita unboxing dulu nih yang satunya. Yaitu Samsung Galaxy J7 Core.
Ini sama-sama ada angka 7-nya, tapi dari seri J, yang sekarang tuh udah nggak ada ya. Apa mungkin diganti sama seri M gitu? Untuk kondisinya ini sama, masih baru dan segel resmi. Dan untuk harganya 700 ribuan, jadi cuma beda sekitar 100 ribu sama yang A7 tadi. Di dalamnya, pertama ada unit dari handphonenya. Wih, kayaknya agak sama nih, tapi ditaruh dulu. Ada stiker IMEI-nya, terus ada kertas-kertas kayak tadi ya, panduan singkat bahasa Indonesia, dan quick start guide yang berbahasa Inggris. Tapi nggak ada SIM ejector nih. Lanjut, dapat headset yang modelnya beda dari yang sebelumnya. Ini yang agak murahnya sih, tapi seingat saya ini masih lumayan loh. Terus ada kabel datanya yang masih USB-A to micro USB, dengan kabel yang biasa aja. Masih ada baterainya, belum yang tanam ya, untuk kapasitasnya 3000 mAh. Dan masih dapat charger atau adaptornya nih, dengan output 5 volt 1,15 ampere. Lumayan kecil ya. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah isi box dari Samsung Galaxy J7 Core. Lanjut, cek unitnya. Wah, ternyata saya dapet yang warna gold juga ya. Cuma yang ini lebih pucat gitu warnanya dibanding A7 tadi. Terus desainnya juga agak mengotak dan dipegangnya kerasa beda karena bagian belakang dan framenya ini pakai bahan plastik. Secara dimensinya juga yang Galaxy J7 Core ini lebih pendek, tipis, dan ringan. Tapi lebih lebar ya dibanding Galaxy A7. Untuk di bagian depannya ini ada layar 5,5 inch. Di atasnya ada kamera 5 megapiksel, sensor, earpiece, lampu flash, dan tulisan Samsung. Sedangkan di bawahnya ada tombol home sama tombol kapasitif recent app dan back yang lebih kelihatan ya. Terus di bagian sisi kanannya, di sini ada tombol power, di sisi bawah ada lubang jack audio, micro USB, dan mikrofon. Di sisi kirinya ada tombol pengatur volume dan di sisi atasnya kosong ya. Untuk di bagian belakangnya, di sini ada kamera 13 megapiksel, lampu flash, lubang speaker, dan tulisan Samsung. Terus kalau back covernya dibuka, di sini ada slot buat micro SIM 1 yang numpuk sama slot micro SD. Sedangkan sampingnya ini buat slot micro SIM yang keduanya. By the way, ini ada keterangan modelnya SMJ701F dan udah dibuat di Indonesia. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari Samsung Galaxy J7 Core. By the way, tampilannya juga ini mirip-mirip ya. Dan kalau cek di settingannya, versi Android yang dipakai itu sama, 7.0 atau Nougat. Dan UI-nya pun pakai Samsung Experience 8.1. Tapi patch security-nya ini lebih baru ya, ada di 1 Februari 2018. Nah, kalau untuk RAM-nya, ini udah kepake sistem 658 MB, aplikasi 281 MB, dan bebasnya 866 MB. Sedangkan internal storage-nya udah kepake sistem 6 GB, dan sisanya 10 GB. Wah, yang ini lebih nyesek ya. Mana aplikasi bawaannya sama pula banyaknya. Tapi pastinya ini ada sih kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi yuk kita bandingin. Samsung Galaxy A7 2017 ini sesuai sama serinya, dia rilis global di tahun 2017 awal dengan harga sekitar 5-6 jutaan rupiah waktu itu. Sedangkan Galaxy J7 Core ini rilis di tahun yang sama tapi pertengahannya dengan harga sekitar 2-3 jutaan rupiah. Memang keduanya ini berada di posisi yang berbeda, apalagi J7 ini juga yang versi Core dan harganya pun 2 kali lipat lebih murah. Tapi untuk sekarang kan bedanya cuma 100 ribuan aja ya, jadi nggak apa-apa lah coba dibandingin. Oke, secara sistem, keduanya pas dapet itu sama-sama di Android Nougat dengan Samsung Experience 8 yang punya tampilan mirip-mirip lah. Tapi secara performa nggak sama, karena dari spesifikasinya aja udah beda nih. Galaxy A7 2017 pakai Exynos 7880, octa-core 1,9 GHz, RAM-nya 3 GB, internal 32 GB, GPU-nya Mali T830 MP3, layarnya Full HD 5,7 inch Super AMOLED, dan baterainya 3600 mAh.
Sedangkan Galaxy J7 Core pakai Exynos 7870, octa-core 1,6 GHz, RAM-nya 2 GB, internal 16 GB, GPU-nya Mali T830MP1, layarnya HD 5,5 inch Super AMOLED, dan baterainya 3000 mAh. Nah, dari perbedaan chipset yang dipakai, dan saya coba benchmark pakai Antutu V9, yang Galaxy A7 dapat 111 ribuan, sedangkan J7 Core cuma 75 ribuan. Untuk memorinya itu dari segi kapasitas dan kecepatannya juga menang Galaxy A7, walaupun masih sama-sama eMMC. Terus untuk sensornya, ini yang A7 menang telak, karena termasuk lengkap ya. Giroskop ada, sensor cahaya ada, fingerprint ada, NFC ada, bahkan sensor tekanan juga ada, karena Galaxy A7 ini bisa tahan air dicelupin maksimal di 1,5 meter sampai 30 menit ya. Sedangkan J7 Core jangan coba-coba dicelupin deh, bahkan sensor kayak giroskop sampai cahaya pun dia nggak punya ya. Untuk bagian layar, keduanya sama-sama pakai Super AMOLED. Multitouch-nya juga sama-sama bisa 10 sentuhan sekaligus. Tapi ukuran dan resolusi layarnya beda, lebih besar dan lebih tajam Galaxy A7. Ditambah juga pakai Corning Gorilla Glass 4, jadi lebih aman dan enak buat disentuhnya. Kalau untuk keluaran suara speakernya, menurut saya Galaxy A7 ini lebih berisi, bassnya kerasa dan suaranya lebih kenceng. Nah, keduanya ini dapat update berkali-kali, dan ketika udah mentok, barulah ada perbedaannya, yaitu Galaxy A7 cuma bisa diupdate sampai ke OS Android 8.0.0 Oreo, dengan Samsung Experience 9.0, dan security patch-nya ada di 1 November 2020. Sedangkan Galaxy J7 Core itu bisa diupdate sampai ke OS Android 9 Pie, dengan One UI 1.1, dan security patch-nya ada di 1 Juni 2021. Jadi untuk masalah software, Galaxy J7 Core ini lebih unggul ya kalau udah diupdate. Oh iya, untuk performa setelah diupdate, keduanya jadi meningkat ya. Dilihat dari skor benchmarknya, Galaxy A7 naik jadi sekitar 118 ribuan, sedangkan J7 Core naik jadi sekitar 78 ribuan. Secara tampilan, tentunya One UI lebih fresh dan asik lah. Tapi untuk fiturnya, Galaxy J7 Core ini tetap ada keterbatasan. Terus walaupun sama-sama pakai layar Super AMOLED, ternyata di J7 Core itu nggak ada fitur Always On Display. Dan kurangnya gesture juga nih. Ya paham sih, karena spek yang dipakai Galaxy J7 Core ini kan lebih terbatas ya. Tapi dengan versi Android 9 atau Pie yang lebih baru, ini mungkin bisa jadi kelebihannya ya, buat masalah kompatibilitas aplikasi. Ya walaupun keduanya masih bisa dibilang sama lah, kayak buat WhatsApp bisa, YouTube bisa, sosmed-sosmed yang lain juga bisa. Bahkan buat main game pun bisa-bisa aja. Cuma beda di performanya. Misal buat main Mobile Legends, yang Galaxy A7 ini settingan bawaannya di grafik smooth frame rate high. Itu pas main ya masih oke lah, walaupun nggak yang lancar banget. Sedangkan yang Galaxy J7 Core ini, dengan settingan yang sama, itu kadang kerasa stuttering gitu, apalagi pas rame nih. Sedangkan untuk emulator, keduanya masih kewalahan kalau dites buat main God of War PSP. Untuk masalah baterai, punya perbedaan 600 mAh. Itu screen on time-nya yang Galaxy A7 bisa dapat di sekitar 5 jam. Misalkan pemakaian game Mobile Legends selama 10 menit, itu ngurangnya 3%. Sedangkan Galaxy J7 Core, screen on time-nya sekitar 4 jam. Dan pemakaian game Mobile Legends selama 10 menit, itu ngurangnya 4%. Kalau untuk ngecharge-nya, yang Galaxy A7 itu dari 20% sampai full cuma 1,5 jam. Sedangkan yang Galaxy J7 Core itu hampir sekitar 2 jam. Nah, terakhir untuk kameranya. Pas saya coba dan bandingin, gak tahu kenapa yang Galaxy A7 itu hasil fotonya kayak agak ngeblur. Padahal saya cek kameranya masih aman loh. Dan ini pakai settingan bawaannya ya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari Samsung Galaxy A7 2017 dan Samsung Galaxy J7 Core. Yang kiri ini Galaxy A7 dan yang kanan
Galaxy J7 Core. Menurut kalian gimana nih untuk hasil rekaman videonya? Ini pakai settingan bawaannya ya, di Full HD 30 fps. Rata-rata memang Galaxy A7 lebih banyak keunggulannya ya, tapi J7 Core juga ada kok kelebihannya. Dengan beda harga 100 ribuan, menurut saya Galaxy A7 memang lebih oke. Tapi ya balik lagi sama kebutuhan dan seleranya. Keduanya masih bisa dipakai kok buat dijadiin secondary atau handphone cadangan, koleksi mungkin, atau sekedar nostalgia. Kalau mau mendang-mending yang lain juga ya terserah sih, tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan dan budgetnya masing-masing ya. Oke, jadi itulah handphone-handphone Samsung murah, yaitu Galaxy A7 2017 dan Galaxy J7 Core. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. By the way, abis ini kita bahas yang mantan flagshipnya ya.